Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnainia Leonisa, mahasiswa aktif dari mata kuliah Metode Numerik, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan atau berbagi ilmu mengenai metode tertutup. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang definisi metode tertutup, metode bagi dua, metode regula falsi, serta perbaikan metode regula falsi. Definisi metode tertutup. Metode tertutup disebut juga sebagai metode pengurung atau bracketing method. Dalam metode tertutup, kita akan mencari akar di dalam selang yang biasanya ditulis dengan A, B. Selang A, B ini pasti memiliki akar. Itu kenapa dia disebut sebagai metode konvergen. Konvergen diartikan sebagai menuju ke satu titik. Nah, pada metode tertutup ini kita harus ingat nih, kalau FA dikali FB itu nilainya lebih kecil dari 0, maka akarnya pasti ganjil, di mana A dan B merupakan selang dari soal. Lalu jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka akarnya genap atau tidak ada sama sekali. Contoh, misalkan ada sebuah fungsi ax kuadrat plus bx plus c yang kemudian nilai x disubstitusi dengan a akan menghasilkan sebuah nilai. Keep dulu nilainya, lalu kita substitusikan nilai b ke dalam persamaan yang nantinya akan menghasilkan sebuah nilai baru. Jika kedua nilai ini dikali dan hasilnya lebih kecil dari 0, maka ia akan memiliki akar yang ganjil. Contoh, misalkan akarnya hanya 1, akarnya 3, atau akarnya 5. Begitupun jika nilainya lebih besar dari 0, maka akarnya genap atau tidak ada. Dia tidak mempunyai akar atau tidak menyentuh sumbu X, atau bisa juga akarnya 2, akarnya 4, dan seterusnya. Berikut diberikan contoh jika FA dikali FB lebih kecil dari 0. Contohnya yang gambar A. Ada sebuah grafik yang memotong sumbu X di satu titik, di mana selangnya A dan B. Nah, grafik seperti ini adalah grafik yang memenuhi syarat FA dikali FB lebih kecil dari 0. Atau bisa juga seperti grafik yang B. Di gambar 1 merupakan grafik yang memotong sumbu X di 3 titik berbeda. Pasti grafik ini memenuhi syarat FA dikali FB sama kurang dari 0. Lalu di gambar 2 merupakan grafik jika FA dikali FB lebih besar dari 0. Gambar A merupakan grafik yang sama sekali tidak menyentuh sumbu X. Sementara gambar B merupakan grafik yang memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Oke, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode bagi 2. Jadi di metode bagi 2 ini, konsepnya hampir sama dengan mencari titik tengah di antara 2 titik. Kalau mencari titik tengah di antara 2 titik kan X tambah X bagi 2. Y tambah Y bagi 2. Nah, di sini juga sama. Jadi misalkan dari sebuah masalah ada persamaan tentunya dan ada selangnya, biasanya ada selang A dan B, ada 2 selang. Dari 2 selang itu kita cari titik tengahnya. Jadi titik tengah antara selang A dan selang B yaitu titik C, kita nama ini. Nah, titik C didapat dari A tambah B dibagi 2. Gitu. Jadi kita asumsikan nih ada 2 selang A dan B. Lalu kita cari titik tengah di antara 2 selang itu. Berarti ada di antara misalkan A dan B itu sebuah garis, berarti C ada di antara A dan B kan? Nah, karena ada C di antara A dan B, maka selang AB, garis AB ini bisa kita ganti menjadi garis AC dan garis CB.
Gitu, AC tambah CB menghasilkan AB. Gitu, dimana C-nya tadi didapat dari A tambah B bagi 2. Setelah dapat 3 titik A, B, dan C, kita substitusikan ke dalam persamaan masing-masingnya ya. Jadi substitusikan nilai A sehingga kita akan mendapatkan nilai FA. Substitusikan nilai C sehingga kita akan mendapatkan nilai FC. Lalu FA dan FC kita kali. Setelah dikali, apakah dia lebih besar dari 0 ataukah lebih kecil dari 0? Biasanya bentuknya itu kalau nggak plus minus dilihatnya. FA kali FC plus atau minus. Kalau minus berarti kan dia kurang dari 0, maka selang barunya itu AC. Jadi kan tadi selang yang pertama kan AB nih. AB terus nyari C, FA, FC. Nah, kalau nilai FA kali FC-nya kurang dari 0, maka selang AB harus berubah jadi AC. Gitu. Sedangkan kalau FA kali FC lebih dari 0, maka selang barunya itu CB. Nah, cara ini kita ulangi terus-menerus sampai nilai si galat kurang dari epsilon. Epsilonnya nanti terserah yang buat soal gimana. Selanjutnya, dalam menyelesaikan metode bagi 2 adalah mencari semua nilai A, C, B, FA, FC, FB, selang baru dan lebarnya. Yang semua informasi ini akan lebih baik jika disusun dalam bentuk tabel. Berikut adalah contoh tabel pada metode bagi 2. Di sebelah kiri ada R kecil yang berarti iterasi atau banyaknya perhitungan. Di sampingnya ada A yang merupakan selang, C juga selang yang didapat dari A plus B dibagi 2, dan B merupakan selang. A dan B didapat dari soal, sedangkan C didapat dari perhitungan A plus B bagi 2. FA didapat dari mensubstitusi nilai A ke dalam persamaan, FC didapat dari mensubstitusi nilai C ke dalam persamaan, serta FB didapat dari mensubstitusi nilai B ke dalam persamaan. Lalu selang baru merupakan selang yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ada 2 kemungkinan selang di sini, selang AC atau selang CB. Yang keduanya didapat dari FA dikali FB, apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Lalu terakhir ada lebar yang didapat dari selisih selangnya. Jadi misalkan di iterasi pertama atau iterasi ke-0, R-nya 0, didapat selang barunya AC, maka lebarnya selisih A dan C. Namun mutlak. Jadi nilainya akan selalu positif. Begitupun jika selangnya CB, maka lebarnya didapat dari selisih dari CB yang dimutlakan. Berikut merupakan contoh soal serta penyelesaian mencari akar dengan metode bagi 2. Temukan akar fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x pangkat 2 di dalam selang 0 sampai 1 dengan epsilon sama dengan 0,0001. Pertama, kita masukkan dulu nilai A dan B. Nilai A itu 0, nilai B itu 0, itu 1. Didapat dari selang pada soal. Lalu kita cari nilai C dengan cara menjumlah nilai A dan B kemudian membaginya 2. 0 tambah 1 itu 1 dibagi 2 menjadi 0,5. Lalu selanjutnya kita cari nilai FA, FC, dan FB dengan cara mensubstitusi nilai A, C, dan B. Selanjutnya kita cek syarat FA dikali FC. FA di sini 1, FC-nya 0,398721 yang jika dikalikan akan bernilai positif. Nilai positif berarti dia lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka selang barunya menjadi C, B.
Karena selangnya C, B, maka lebarnya bisa kita cari dari nilai C dikurang B yang dikurang lalu dimutlakan. 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,5. Jadi pada iterasi pertama lebarnya itu 0,5 dengan selang baru CB. Dengan cara yang sama perhitungan diteruskan sampai nilai lebarnya lebih kecil dari epsilon. Dalam kasus ini lebarnya lebih kecil dari epsilon ketika iterasinya sampai ke 16. Nah, pada iterasi ke-16 ini kan banyak nilainya. Terus mana nilai akarnya gitu? Nilai akar merupakan nilai C yang paling akhir di iterasi terakhir. Berarti nilai akar yang dimaksud soal atau hampiran akarnya adalah 0,605263. Didapat dari nilai C pada iterasi terakhir. Kedua dalam metode tertutup adalah metode regula falsi. Falsi berarti palsu. Nah, metode regula falsi disebut juga sebagai metode posisi palsu. Pada metode ini kita akan memanfaatkan nilai FA juga FB. Nah, dinamakan regula falsi atau palsu karena kita menggunakan sebuah garis yang sebenarnya tidak ada di soalnya, tidak ada di persamaan itu. Gitu. Di sini kita menggunakan garis lurus. Jika kita menggunakan garis lurus, maka kita akan bermain dengan gradien. Seperti yang kita lihat di grafik di samping, ada sebuah grafik yang memotong sumbu X di satu titik, di mana grafik itu melewati titik A dan titik B. Ada selang A dan selang B. Lalu dari titik A dan titik B ditarik sebuah garis lurus yang mengakibatkan garis itu memotong sumbu X di satu titik yang kita sebut sebagai titik C. Dari gambar, jika bingung bisa dikasih titiknya ya. Jadi A kecil itu titiknya A, 0, C kecil titiknya C, 0, serta B kecil titiknya B, 0. Nah, di sini ada A besar dan B besar. A besar disebut juga FA, B besar disebut juga FB. Nah, A besar koordinatnya itu A, FA. Sedangkan B besar koordinatnya B, FB. Dan C besar koordinatnya C, FC. Atau bisa juga ditulis dengan C, 0 karena dia memotong sumbu X. Ya, karena dia memotong sumbu X. Lalu kita gunakan konsep gradien. Karena AC ada di dalam garis AB atau keduanya berhimpitan, maka gradien AC akan sama dengan gradien AB. Begitu juga dengan gradien BC. Gradien BC akan sama dengan gradien AB. Jadi kita gunakan salah dua dari ketiganya, gradien garis AB dan gradien garis BC. Yang keduanya bernilai sama. Lalu kita masukkan konsep gradien Y1 kurang Y2 atau delta Y dibagi delta X. Gradien AB delta Y berarti FB dikurang FA. Dibagi delta X itu B kurang A. Pada gradien garis BC, delta Y didapat dari FB kurang 0. Dan delta X didapat dari B dikurang C. Berdasarkan dengan perhitungan aljabar akan didapat C sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A dibagi FB dikurang FA. Jadi pada metode regula falsi, nilai C akan didapat dari B dikurang FB dikali B kurang A dibagi FB dikurang FA. Contoh soal dan pembahasan metode regula falsi. Jadi
kita sebenarnya menggunakan metode regula falsi karena lebih simpel daripada metode bagi dua. Bukan simpel dari rumus, tapi simpel dari lelarannya. Kalau untuk rumus bagi dua lebih mudah kan, tapi lelarannya cenderung banyak dia. Kenapa? Karena kecepatan untuk untuk menghampiri si akar sejatinya itu lama gitu. Nah, kalau metode regula falsi, kecepatan untuk menghampiri si akar sejatinya jauh lebih cepat. Tapi ya itu rumusnya agak panjang dikit gitu. Nah, kalau dia kecepatan untuk mencapai si akar sejatinya lebih cepat, otomatis logikanya lelarannya harus lebih sedikit harusnya gitu. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung metode bagi dua, lelarannya itu sampai 16. Dengan soal yang sama, fx-nya e pangkat x kurang 5x kuadrat, selangnya 0,1 dan epsilonnya 0,00001. Coba kita selesaikan dengan metode regula falsi. Gitu. A-nya masukin dulu 0, B-nya masukin 1, FA-nya dapat 1, substitusi A-nya ke fx ya. Terus substitusi B-nya ke fx dapat negatif 2,2811718. Kalau udah, cari nilai C dengan cara B dikurang FB dikali B dikurang A dibagi FB kurang FA. Gitu. Nah, dari sini nanti dapat C-nya 0,304718 gitu. Dapat C, masukin ke rumus substitusi ke persamaan, nanti dapat FC-nya 0,891976. Nah, dari sini kan udah lengkap nih, A, C, B, FA, FC, FB-nya dapat semua. Kalau udah dapat semua, tinggal cari si FA kali FC. Masih sama kayak si metode bagi dua. FA kali FC itu lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, maka selang barunya itu AC. Ya kan? Kalau lebih besar dari 0, maka selang barunya itu CB. Nah, di sini FA-nya 1 positif. FC-nya 0 positif kan, masih walaupun 0. Nah, kalau dikali hasilnya itu positif kan, lebih besar dari 0. Nah, karena lebih besar dari 0, maka selang barunya itu CB. Karena selang barunya CB, maka lebarnya bisa kita cari dari selisih C dengan B dibagi 2, dimutlakan. Gitu, 1 kurang 0,304718 hasilnya 0,695282 gitu. Kenapa lebar selalu dimutlakan? Karena lebar itu jarak nggak ada yang negatif ya, semuanya pasti positif gitu. Nah, hal ini kita ulangi terus sampai si lebarnya kurang dari epsilon gitu. Karena di sini selang barunya CB, maka nilai A diganti nilai A pada lelaran ke 1, tadi kan 0 lelarannya, sekarang 1 diganti dengan nilai A pada nilai C pada lelaran 0. Karena selangnya CB, harusnya kan AB nih, berarti nilai A digantikan dengan C, nilai B digantikan dengan nilai B juga, nggak berubah gitu. A nya jadi 0,304718, B nya tetap 1. Nah, kita cari C nya sama kayak tadi, FA, FC, FB nya sama, selangnya sama, lebarnya sama gitu. Dan diteruskan, ternyata ini selesainya pada lelaran ke-21. Nah, ini kontra banget kan? Tadi kan saya bilang kalau regula falsi harusnya lelarannya lebih sedikit dari si bagi 2. Tapi di sini kok jauh lebih banyak. Nah, ada yang salah nih. Apa yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah, cuma
untuk fungsi yang seperti ini, regula falsi kurang cocok. Gitu. Penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas di perbaikan metode regula falsi. Gitu. Jadi karena ada soal-soal yang seperti ini, maka muncul nih metode baru yang namanya metode perbaikan regula falsi. Itu yang basically sama dengan metode regula falsi. Tapi overall hampiran akarnya sama ya guys gitu. Jadi ini benar, cuma something wrong lah gitu. Metode selanjutnya adalah metode perbaikan regula falsi. Jadi basically metode ini itu metode regula falsi yang disempurnakan atau yang disempurnakan. Kalau yang sebelumnya kita belajar metode bagi dua. Metode bagi dua lelarannya itu cenderungnya banyak, sangat banyak. Nah karena banyak, muncul nih metode baru yang namanya regula falsi. Regula falsi ini harusnya lebih mempersingkat, lebih singkat dari metode bagi dua. Tapi ada beberapa kondisi yang membuat metode regula falsi lelarannya akan jauh lebih banyak daripada metode bagi dua. Gitu. Nah ini kalau menemukan sesuatu yang seperti ini pasti ada something wrong gitu. Yang harusnya lebih mudah, kenapa ya bisa jadi malah lebih banyak gitu, lebih sulit, lebih jauh gitu, lebih menjauh dari lebih lama ke akarnya gitu. Kenapa demikian? Karena di regula falsi ada situasi yang disebut sebagai situasi titik mandek. Nah cirinya dulu, gimana sih cirinya kalau kita ketemu sama titik mandek? Cirinya itu nilai A, B, dan C tidak pernah berubah. Jadi di lelaran pertama nilai A-nya misalkan nilai B-nya misalkan 1, nanti lelaran kedua B-nya 1 lagi, lelaran ketiga B-nya 1 lagi. Ini namanya titik mandek. Gitu. Nah, titik mandek ini akan kita temui jika kurvanya, kurva fungsinya berbentuk cekung di dalam selang AB. Jadi dalam selang AB si kurvanya itu cekung, jadi mengakibatkan si garis palsunya itu selalu terletak di atas kurva bila kurvanya cekung ke atas. Nah kalau kurvanya cekung ke bawah, maka garisnya itu akan selalu terletak di bawah kurva gitu. Nah gimana caranya nih sekarang? Tadi kan udah tahu nih cirinya gimana, sebabnya kenapa, dan sekarang solusinya gimana. Solusinya misalkan di lelaran pertama ujung selang B-nya sama 1 misalkan. Nah, terus di selang yang selang pertama, jadi tadi kan yang lelaran 0 itu selang B-nya 1 misalkan. Terus pas lelaran 1 R-nya 1, si B-nya 1 lagi. Nah ini kan gak berubah. Nah ini disebutnya kan titik mandek. Kalau ketemu yang kayak gini, nanti nilai FB-nya di lelaran 1 dibagi 2 gitu. Jadi di lelaran 0 kan ada B-nya 1, ada B-nya 1, terus nanti masukin dapat FB di lelaran 0. Nah kalau lelaran 1-nya 1 lagi B-nya, maka si FB-nya itu tinggal bagi 2 aja, nggak usah disubstitusi lagi, jadi langsung bagi 2 aja dari lelaran 0 tadi gitu. Nah begitu seterusnya setiap menemukan lelaran yang nilainya sama gitu. Ada 2 lelaran nilainya sama, udah langsung cut, bagi 2 aja gitu, nggak usah dilanjutkan. Dan perhitungan dengan perbaikan regula falsi cenderung lebih sedikit lelarannya dibandingkan metode lainnya gitu. Nah jadi walaupun harus di note juga nih, walaupun metode perbaikan regula falsi pada intinya digunakan untuk memperbaiki regula falsi,
kalau pada regulasi mengalami titik mandek, tapi metode perbaikan regulasi bisa kita gunakan di setiap fungsi gitu. Jadi untuk mempermudah, lebih baik langsung aja pakai metode perbaikan regulasi karena lelarannya jauh lebih sedikit. Jadi logikanya kan metode bagi dua nih. Dibandingkan metode bagi dua, mending pakai metode regulasi. Kenapa? Karena lelarannya akan jauh lebih sedikit, lebih mempermudah kan. Nah, daripada pakai regulasi, mending pakai perbaikan regulasi langsung gitu. Kenapa? Karena lelarannya akan jauh lebih sedikit dari metode regulasi gitu ya. Jadi metode perbaikan regulasi tidak hanya digunakan saat kalian mengalami titik mandek di regulasi, tapi di semua fungsi, di semua masalah bisa kita gunakan. Soal dan pembahasan metode perbaikan regulasi. Jadi pada metode ini dengan soal yang sama maka menghasilkan iterasi yang sama. Jadi perhitungannya sama, hanya saja perhitungan di metode regulasi yang mengandung titik mandek bisa kita cut pada metode perbaikan regulasi. Nah, di mana kita tahu kalau dia merupakan titik mandek? Lihat dari selangnya. Kalau selangnya sama terus, maka dia mengalami titik mandek. Nah, di metode regulasi tadi, selangnya kan semuanya CB, di mana FB itu nilainya sama semua. Hal ini mengakibatkan lebarnya sulit turun atau sulit naik gitu. Jadi hanya berkisar 0 semua. Padahal kita harus mencari nilai di bawah dari epsilon. Nah, ini merupakan kelemahan dari metode regulasi yang menyebabkan lelarannya sangat banyak sekali. Nah, pada metode perbaikan regulasi, ketika kita mengalami titik mandek atau ketika kita menemukan selang yang sama, misalkan di iterasi pertama selangnya CB dan di iterasi kedua hasilnya CB lagi dengan FB yang nilainya sama persis, maka bisa langsung kita cut nih iterasi yang keduanya. Kita cut lalu di FB yang pertama, lelaran pertama kita bagi dengan 2. Gitu menghasilkan negatif 1,140859. Dan di iterasi ini nanti selangnya nggak CB lagi, tapi jadi AC. Lalu dilanjutkan iterasinya, dilanjutkan jadi CB, didapat selangnya CB. Setelah selang CB dilanjutkan lagi, nah dapat CB lagi nih, berarti abis ini langsung di-cut aja. Langsung di-cut karena iterasi setelahnya akan CB lagi gitu. Langsung di-cut dibagi 2 yang akan menghasilkan FB-nya negatif 0,009602. Nanti didapat selangnya itu AC. Dan diteruskan dengan perhitungan yang sama sampai didapat hampiran akarnya X sama dengan 0,605267. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai metode tertutup pada solusi persamaan nirlanjar. Semoga membantu pemahaman teman-teman dan bermanfaat bagi orang banyak. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perkembangan konten selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport akun ini dengan cara like, comment, and share. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you guys.